Ini kan kalau keris ini kan menurut saya kan sebuah catatan. Iya. Bisa dikatakan semacam kitab. Kalau cewek itu kan, kalau orang Jawa kalau rabi punya istri itu kan harus mencari bebet, bibit, bobot. Keris pun kalau kita bisa membuka kunci dari kegaiban dari pusaka ini, Iya. akan keluar juga memorinya. Betul. Salam Salam Rahayu Rahayu. untuk sedulur Lembu Suara Nusantara dimanapun berada ya. Kali ini saya berkesempatan main ke tempat pematungannya Pak Romo Ismanto. Gimana kabarnya Pak? Terima kasih sudah kerso rawuh ke sini ya. Iya. Kabarnya kami baik-baik saja. Semoga panjenengan juga baik-baik saja. Oke. Tentunya saya merasa bersyukur jenengan sudah kerso rawuh ke sini. Semoga silaturahmi ini menjadi ikatan kekeluargaan yang selama-lamanya kan? Iya betul. Ada kata-kata waktu kita ngobrol tadi tentang klinik, pengertian klinik ya. Iya. Menurut Romo Ismanto, pengertian klinik itu apa, Romo? Klinik itu kalau di masyarakat umum itu kesannya jadi semacam orang yang percaya dengan hantu atau apa gitu. Yang istilahnya itu musyrik atau apa gitu. Tapi sebetulnya klinik itu menurut saya klinik itu kan sesuatu yang masih misteri atau yang masih samar. Iya. Belum diketahui. Belum diketahui. Iya. Seperti misteri dalam keris ya. Iya pasti itu. Kalau kita udah tayuh gimana itu? Baru tahu prosesnya. Berarti kalau sudah ditayuh gimana Romo? Ya. Ketika jenengan nayoh atau jenengan ngopeni keris itu ada satu hal yang dilakukan jenengan secara ikhlas, rendah hati, ya kan? Rendah hati tapi jenengan tidak serta merta mengatakan saya rendah hati ini loh, kan itu sombong. Sombong Ya kan? kalau kayak gitu. Tapi kalau ya. jenengan dengan penuh kasih sayang itu kan kerendahan hati itu sudah dilakukan, ikhlas itu sudah dilakukan. Karena ikhlas dan rendah hati itu tidak bisa diucapkan, hanya bisa dilakukan. Kan gitu. Betul Romo. Jenengan dari Tegal sampai ke sini itu kan Berapa kilometer yang saya lewati? banyak. Ya kan? Iya. Itu kan ada sesuatu energi yang membawa ke sini. Nah, kan itu. Dan saya juga bahagia ketika jenengan tadi datang. Betul. Wah, bahagia kan. Ya kan namanya silaturahmi kan itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Betul. Bertemu teman, Iya. dengan obrolan, ya kan? Ya. Dan saat saya merawat keris itu ada kedamaian di hati saya. Saat minyaki, Iya. kita coba mencari referensi sejarahnya, ya kan? Ini kan kalau keris ini kan menurut saya kan sebuah catatan. Iya. Bisa dikatakan semacam kitab. Kalau di Borobudur itu bentuknya candi, tapi di situ ada riwayat, ada peristiwa yang terekam di dalam relief-reliefnya. Entah itu sulurnya, terus bentuk batunya, bentuk konstruksi batunya, sampai kalau dilihat dari atas itu kan bentuk mandala. Nah itu, Iya. itu semua ada sebuah catatan, sebuah peristiwa. Keris juga gitu. Keris ini dari catatan dari zaman, catatan dari si pembuatnya, terus bahkan dari isi hatinya itu tidak bisa bohong. Seorang empu atau seorang seniman patung itu tidak bisa bohong karena dari karyanya kita bisa dibaca. Seperti dengan patungnya. Betul. Ini bikinan siapa siapa dari pahatan-pahatannya pun bisa dimengerti gitu. Betul. Sama saja. Betul. Seperti dengan keris. Ya. Dari tempaannya sebenarnya itu bisa dimengerti. Iya. Dan dengan yang namanya itu menayu, kalau menurut saya keris ini seperti kamera juga, seperti memori juga. Betul merekam. Setelah udah tahu kuncinya, kan setiap kayak seperti kita ibaratkan handphone pasti ada kuncinya. Betul. Keris pun kalau kita bisa membuka kunci dari kegaiban dari pusaka ini, akan keluar juga memorinya. Betul. Semacam kalau di Jawa itu kan sastra, itu sebagai sengkeran. Sengker itu semacam password. Ya kan, ada password atau pin.
Jadi semuanya itu nenek moyang kita itu dalam bersastra pun ilmu-ilmu itu semua disengker pakai password. Nah, cuman password itu yang bisa kan hanya beberapa orang. Jadi kontennya jenengan itu bagi saya bermutu sekali. Ketika anak muda yang tidak paham dengan keris, jadi ini menjadi dunia yang baru bagi anak muda yang mungkin tidak bisa dipelajari di sekolah formal. Tetapi ini betul-betul bagi saya sangat penting karena akan membuka wawasan dan tentunya itu keris ini kan tidak hanya dikatakan hal-hal yang mistis saja, enggak, karena dari bahannya saja banyak tidak hanya satu bahan besi saja, tapi dari kandungan ini yang tidak mudah didapat juga. Ya, kenapa bahannya aja udah ada energinya. Betul. Kita lihat biji besi kan dari alam, Betul. dari tanahan, dan pamor itu kan dari angkasa. Betul. Disatukan jadi satu, menjadi sebuah karya yang sangat indah. Betul. Dan hanya ada di Nusantara, di Indonesia ini doang kan. Tidak hanya dilihat dari estetika, tidak hanya dari indahnya, tetapi karena waktu ambil saja saya mengambil besi di daerah mana atau besi ini mengandung apa, itu kan ilmu sains juga yang muncul. Ilmu metalurgi lah. Ya, tentu ilmu tentang besi kan. Empu-empu di zaman dulu tuh bisa membedakan itu hanya dengan dipegang ya. Nah, luar biasa sekali di zaman itu loh. Nenek moyang kita sudah memiliki hanya dengan dipegang tahu nih ini besi bagus. Besi KW1, KW2, ini super, hanya dipegang biji besinya. Karakter batu. Itu kan makanya proses peristiwa. Keris ini kan menyimpan banyak peristiwa. Dari bahannya saja ketika saya harus mencari besi di mana, terus ini mutunya besi, terus kandungannya, itu kan ada peristiwa. Peristiwanya kan tidak selalu waktu menggali besinya atau mengambil dari tukang penjual bahan baku, tetapi dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini kan sebuah peristiwa. Semua itu tidak hanya semacam dilalah atau hanya sekedar kebetulan, tidak. Sebuah peristiwa ini kan semacam kayak lingkaran yang memang saling terkait. Seperti saya dari Tegal ke sini, nggak kebetulan, semua sudah diatur. Sudah diatur. Kenapa harus dipertemukan dengan saya? Nah kan gitu. Ya itu menurut saya hanya sebuah kekuatan bagi saya. Kekuatan bahwa contoh saja sederhana, batu ini punya berat jenis, air punya berat jenis, kan gitu. Itu yang besi paling pun punya besi ya. juga berat jenis. Jadi itu kan itu belum kita masuk ke dalamnya bahwa batu itu kan ada yang berongga, ini batu terjadi karena lahar tahun kapan. Ini menyimpan sebuah peristiwa. Nah, ini dijadikan karya yang estetik lah. Indah banget. Indah. Sekarang gini aja, kayak Romo membuat patung, ada tata caranya nggak? Ya tentunya iya. Kita kan harus bisa komunikasi dengan batu itu. Kita tidak bisa hanya memukul batu yang niatnya jahat atau menyakiti. Kayak keris ditempa, dibakar panas. Setelah panas dimasukkan ke air yang dingin. Itu kalau manusia kan itu disiksa. Betul. Tetapi kan ini niatnya kan kita cinta dengan kasih sayang, dengan tresno. Itu jadinya ya yang indah, muncul karyanya. Indah. Karena kita menyentuhnya dengan kasih sayang, dengan tembang, dengan doa. Iya betul. Atau dengan kebahagiaan. Yang saya dengar, Romo Ismanto pun pasti kalau dalam keadaan marah pasti tidak melanjutkan. Tentu iya. Memahatnya ya. Betul. Karena hasil karyanya pun akan kalau nggak jadi. Iya, kan itu terbaca. Semua yang kita lakukan, perilaku kita, karya-karya kita itu kan sebetulnya adalah bentuk batin kita yang lahir. Semacam yang ngendikakan jenengan tadi. Ketika jenengan bercerita tentang keindahan, bercerita tentang sejarah, ini kan sebuah ilmu yang tentunya ini kan tidak bisa ada semacam kalau sekolah itu ada kurikulum atau apa kan gitu. Enggak, ini kan spontan saja, spontan dan saja. Karena kita menggunakan ilmu rasa. Betul itu. Kalau kita mencintai suatu hal yang kita geluti, pasti kita akan ada rasa di sini. Betul.
dan timbul dengan sendirinya, bukan Iya. dipaksa. Betul. Sesuatu yang tidak dipaksakan pasti akan menjadikan hasil yang indah. Sama aja kalau kita membuat patung, nih 2 hari harus jadi, nggak bisa. Nggak bisa. Sama halnya dengan keris, si empu pun minta waktu biar hasilnya itu maksimal. Betul. Kadang karena cinta sesuatu bisa hanya Hargai, dipersembahkan. iya, bisa dipersembahkan. Dipersembahkan Iya, dengan cinta kasih. dengan cinta kasih. Makanya kalau ingin power dari pusakanya itu lebih kuat, ya kita harus merawat, Betul. menjaga. Kalau bisa kita pelajari kultur dari asal keris itu. Kan biar lebih jelas ya Romo Iya, ya. Kalau betul. kita tahu, oh ini keris dari daerah Jawa Tengah, kulturnya kita pelajari. Kita ngasih bunga biar wangi dan indah itu kan seperti kalau kita ketemu orang yang kita sayangi. Oh pasti Mem- minyak memberi- wangi. Iya, memberi bunga kan? Membeli bunga minyak Memberi wanginya Minyak satu wangi. itu. Iya kan? Iya. Kita memberi bunga ke cewek itu bukan artinya memberi sesaji. Iya kan? Itu bentuk kebahagiaan, bentuk Betul. cinta, bentuk kasih sayang. Jadi kita memberikan persembahan bunga kepada orang yang kita cintai kan? Betul. Itu bukan wah ini disajeni kembang kan enggak. Kalau cewek itu kan, kalau orang Jawa kalau rabi punya istri itu kan harus mencari bebet, bibit, bobot. Mungkin keris juga ada memori-memori tertentu yang ini dilihat sejarahnya. Oh ini kandungannya ini, oh ini ada pamor apa. Betul. Itu kan itu juga ngomong bebet, bobot, bibit kan? Iya betul. Sama saja Sama saja. sebetulnya. Nah itu hanya dengan kasih sayang, mengasih wewangian, dikasih bunga, dikasih kemenyan biar wangi, Betul. ya kan? Itu bukan terus istilah itu nyajeni keris. Loh kalau cewek diwe kembang ya ora nyajeni cewek kan? Kita kan memberi kadang-kadang juga bawa jajan satu kresek. iya, Kan nggak bilang gitu nyajeni. ya kan? Mosok sajeni mie ayam, bakso, kan gitu ya? Iya. Apa yang dirasain Romo pegang keris ini? Wah, piye ya? Ya sayang kan? Sayang tadi. Kenapa saya gini kan? Kira-kira dekat dengan hati kan? Iya betul. Nah, itu loh, dekat dengan hati. Iya, siap. Jadi inilah sedikit obrolan di sore hari di kaki gunung Merapi. di kaki Gunung Merapi, Sedulur Lembusuan Nusantara bersama Romo Ismanto, pematung. Ya ini dia karyanya banyak sekali. Dan setahu saya banyak juga artis-artis yang pesan sama Romo ini. Adalah. Iya. Ada. Banyak Ya. gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting itu rokok, kopi, terus apa namanya dapur aman ya Romo? Aman. Aman. Kan kadang kita nggak berpikir ke sana ya. Iya. Ketika tidak berpikir ke sana, itu datang dengan sendirinya. Kan Aman. gitu. Iya, kita jadi aman gitu loh. Kita banyak yang apa ya? Contohnya patung ini berapa? Kadang orang mengatakan oh segini kan. Kemarin yang dari Malang juga gitu saya segini saja separuh nih wae kan gitu. Karena apa ya? Ini saya tidak hanya sekedar jual beli patung. Roso. Iya, Bahasa rosonya Iya. Romo itu dituangkan dengan karya patung. betul. Bahasa rosonya empu dijadikan keris. Kan sama bahasa Betul. hati di Iya. sini. Oke, sedulur Lembusuan Nusantara, semoga Romo Ismanto sekeluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Dan sedulur Lembusuan Nusantara pun selalu dilancarkan segala urusannya dan juga dikasih kesehatan. Amin. Akhir kata ya, kita adalah makhluk ciptaan Gusti Allah yang paling sempurna. Jadi kita adalah pusaka alam semesta ini, bener nggak Romo? Betul, tepat. Akhir kata, kalau senyum bisa meluluhkan gunung, buat apa kita mencangkulnya? Ya. Kalau permasalahan bisa diselesaikan dengan kayak gini ngobrol, Iya. buat apa kita pukul-pukulan atau sampai melakukan hal yang tidak baik kan Betul. Romo gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.